Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di panas terik di bulan Ramadan ini. Kita kali ini ingin menyampaikan bahwa di dalam kalender Hijriah dan kalender Jawa, ya, bulan suci Ramadan ini atau bulan Ramelan ini itu diselenggarakan atau adalah bulan yang ke-9. Kalau kalender Hijriah itu kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir, ya. Kemudian setelah itu Rajab, kemudian setelah itu Sya'ban, baru setelah itu masuk bulan Ramadan, bulan yang ke-9. Demikian juga kalau dalam kalender Jawa, bulan Condro Poso itu juga kan memang adalah yang ke-9, hanya sebutannya saja yang beda. Bulan pertama ya bulan Suro, kedua Safar, nah ini mirip nih Safar dan Safar. Mulut itu untuk Rabiul Awal, Ba'da Mulut untuk Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani. Kemudian Jumadil Awal, Jumadil Akhir ini juga sama. Kemudian setelah itu Rejab ya sama dengan Rajab, hampir sama. Kemudian Sya'ban ya. Sya'ban ini juga sebutan dalam kalender Jawanya menjadi Ruwah. Kemudian Ramadan ini menjadi Condro Poso gitu ya. Maka dia bulan mulia itu jatuh di bulan yang ke-9. Di dalam kasanah, aksara, dan angka di Jawa itu 9 itu disebut sebagai songo atau sanga. Itu. Sanga atau songo ini di dalam rembugan atau diskusi para ulama-ulama kuno zaman dulu itu sering disebut juga sebagai song, songo atau song. Song ini artinya bisa berarti misalnya kosong. Song juga artinya gua, ya. Gua itu juga song. Maka songo ini kalau mengapa disebut sebagai bulan kosong, ya, bukan berarti kosong enggak ada, tetapi di bulan Condro Poso itu kita semua berlatih mengosongkan, apa? Yaitu salah satunya mengosongkan perut kita yang biasanya selalu penuh dengan makanan, selalu penuh dengan bahan-bahan makanan atau menu-menu yang lezat. Di bulan puasa ini kemudian kita berlatih untuk mengosongkan perut kita. Sebagaimana laporan-laporan di dunia kedokteran misalnya, ya, itu juga banyak penyakit-penyakit yang bermula dari perut. Karena apa? Karena terlalu banyak isinya. Oleh karena itu, di bulan suci ini kita juga dilatih untuk
mengosongkan perut supaya tidak menjadi hambanya perut, kata orang dulu ya, hambanya perut. Di perut yang kosong itu, kalau di bulan Ramadan ini kita dilatih untuk itu supaya di dalam kehidupan, menjalani kehidupan setelahnya, yaitu di bulan 10 misalnya Syawal, di bulan 11 Selo, ataupun di bulan 12 itu besar, di bulan 1 itu Suro, dan seterusnya sampai bulan ke-8 kita juga tidak lagi terpola supaya hidupnya itu hanya memikirkan makanan saja. Tetapi kita juga bisa niteni akhirnya mana makanan-makanan yang kalau kita makan itu seger badannya, ya, enak badannya itu. Tapi juga kita bisa niteni mana makanan-makanan yang kalau kita konsumsi itu membuat kita itu jadi kurang sehat. Dan tiap-tiap pribadi itu bisa berbeda, bisa berbeda. Tidak semuanya harus kosong dari nasi, atau kosong dari roti, atau kosong dari daging, atau kosong dari daun-daunan, sayur-sayuran, dan seterusnya, dan seterusnya. Kosong di dalam hal ini, kemudian akhirnya tiap-tiap orang jadi niteni. Tiap-tiap hamba Allah itu jadi niteni karakter metabolisme di dalam tubuhnya itu dalam kaitannya dengan makanan yang dikonsumsi. Saya jadi ingat itu misalnya kalau dari segi golongan darah saja kita ini kan ada banyak, paling nggak ada 4 lah golongan darah A, B, AB, golongan darah 0 ya, atau disebut sekarang biasanya O gitu. Salah satunya misalnya golongan darah O ini badannya akan baik, badannya akan sehat jika kerap kali mengkonsumsi daging. Golongan darah A kerap kali mengkonsumsi sayur mayur. Golongan darah B dan juga golongan itu juga mengkonsumsi sayur mayur. AB juga begitu. Itulah kalau di dalam tradisi ataupun di dalam piwulang ulama-ulama zaman dulu sekali di Jawa itu misalnya yang terdapat di Serat Lukito Jati itu Condro Pawoso ini salah satunya adalah mengosongkan perut sehingga dia hati-hati dalam memasukkan atau mengkonsumsi makanan dari ke dalam mulutnya. Dan mulut ini kalau bahasa Jawanya itu tutuk. Dari tutuk ini kalau di dalam huruf hijaiyah itu kan ada 30 huruf tuh. Itu ada yang pertama alif, yang kedua ba, yang ketiga itu tak. Jadi huruf yang ketiga ini itu tak. Dari bentuk format aksaranya huruf tak itu ada 2 titik. Jadi kayak keluar gitu, kemudian titiknya 2. Titiknya 2 ini kalau dalam piwulang zaman dulu itu titik 2 itu kalau tak itu sendiri tadi sudah saya aturke bahwa itu terkait dengan masalah tutuk. Tak itu juga ada 2 titik, maka titik yang pertama memberikan informasi bahwa karakter manusia ini punya kecenderungan
makanan yang daging-dagingan. Tidak 100% daging seperti karnivora lho, niku nggih mboten. Tetapi maksudnya dia itu akan baik metabolisme tubuhnya jika mengkonsumsi daging. Titik yang pertama. Titik yang kedua itu disebut apa? Itu makanan yang jenisnya terbuat dari daun-daunan atau sayur-sayuran. Sehingga ada dua tipe apa namanya yang untuk kesehatan metabolismenya. Makanan berbasis sayur mayur dan buah-buahan. Hal ini penting karena kita kadangkala menyatakan bahwa tidak setiap tipe orang itu tidak selalu bagus kalau makan daging-dagingan, protein tinggi terus buatan. Ada yang jika terlalu banyak daging ataupun banyak mengkonsumsi daging, telur, protein tinggi itu malah badannya menjadi kurang sehat. Buang air juga kurang lancar. Ada juga yang malah kemudian pupnya atau kotorannya, jika buang kotoran itu juga banyak mengeluarkan misalnya darah gitu ya, titik-titik darah gitu. Oleh karena itu tipe yang seperti ini, tipe yang jika mengkonsumsi daging protein tinggi itu sakit, itu biasanya disebut dengan titik yang kedua, yaitu yang cenderung sehat metabolismenya jika banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan. Kalau kata ulama dulu, titik pertama itu namanya kulu, titik yang kedua namanya wasrobu gitu. Yang kalau dalam bahasa Arab sebetulnya artinya kulu itu makan dan wasrobu itu minum. Tetapi itu jika diolah pasemonnya, kemudian kulu itu mengacu kepada orang yang cenderung kepada daging-dagingan, dan wasrobu adalah orang yang cenderung kepada sayur dan buah-buahan. Orang yang cenderung makan daging-dagingan metabolisme tubuhnya sehat, itu kalau misalnya dia bebel, dalam buang air itu direbuskan atau makan sop atau soto gitu, dibanyaki kuahnya itu, nanti dia mudah membuang kotorannya. Sedangkan orang yang cenderung kepada buah dan sayuran yang wasrobu itu sebaliknya, jika dia makan banyak sayur dan buah-buahan, metabolismenya lancar, sehat, sehingga dia juga mudah dalam buang airnya gitu. Namun juga tentu saja ada juga orang yang memang sehatnya apabila kulu wasrobunya seimbang. Niku nggih wonten. Nah, bapak-bapak saha ibu-ibu yang sedang bersama-sama menjalankan puasa ini, hal lain lagi yang bisa kita yang bisa kita bedah dalam kaitannya dengan song, dengan song yang kosong itu tidak hanya mengosongkan perut saja. Kalau bahasa tembang itulah kira-kira cegah dahar gitu. Mengosongkan perut, mengendalikan tata cara makannya, pola makannya gitu. Kira-kira seperti itu. Song itu juga mengosongkan pikirannya dari hal-hal ataupun pikiran-pikiran buruk. Song itu juga
mengosongkan hatinya dari perasaan-perasaan syakwa sangka yang buruk. Juga mengosongkan hatinya dari perasaan-perasaan yang tidak karuan, misalnya kalau dalam istilahnya anak-anak sekarang itu galau lah misalnya, atau kalau galau tidak galau ya gabut, ya. Sehingga hal-hal seperti ini juga perlu kita latih selama bulan puasa ini. Tetapi song itu juga kalau kita beri awalan sa, dalam bahasa Jawa itu ada sa, kemudian akhiran ko, sasongko. Ya, sasongko itu artinya pikiran yang cerdas atau kecerdasan. Sehingga bagi orang Jawa itu diyakini kalau kita sering berpuasa itu mesti lantip, itu mesti analisisnya tajam gitu, mesti tambah cerdas, ya. Oleh karena itu banyak sekali para pujangga, para penulis di zaman dulu itu ngamaliannya utawa lakunya itu menjadi cegah dahar, ya, dan kelawan cegah netro atau nendro, karena itu artinya menyedikitkan makan dan menyedikitkan minum. Dilalahnya itu kalau kita itu menyedikitkan makan, itu mesti efeknya itu sedikit tidur, karena perut kosong itu sulit tidurnya. Di bulan Ramadan yang seperti siang hari ini yang panasnya ngentak-ngentak begini, itu juga padahal badan lemes, matanya ngantuk, tapi ditidurkan juga enggak gampang. Karena memang sudah kaitannya seperti itu. Rumusnya nek cegah dahar mesti jujur cegah nendro. Song juga mengosongkan telinga dari pendengaran dari kata-kata, omongan-omongan, suara-suara yang kurang baik. Song juga mengosongkan mulut dari ucapan-ucapan yang kurang baik. Song juga mengosongkan penglihatan dari gambar-gambar atau dari pandangan-pandangan yang kurang baik. Karena memang ini tempatnya melatih. Ramadan ini tempatnya melatih. Ramelan ini adalah condro ramelan itu tempatnya melatih. Ramelan bukan berarti ramalan, kalau ramalan itu pinter ngeramal nantinya. Maksudnya ramalan seperti sudah saya atur di ceramah-ceramah sebelumnya bahwa ramalan maksudnya Roma. Ngoten menika. Nggih, mudah-mudahan bisa bermanfaat sekalipun sambil menikmati panasnya Ramadan menika. Saking saya cukup sekian, mohon maaf kalau banyak klera-klerunya, dan juga mohon maaf apabila banyak meleset-melesetnya. Nggih kula nyuwun pangapunten saha nyuwun magfirah saking ngarsanipun Allah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.